Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penonton setia Zona Sukses Channel yang berbahagia. Sebelum menonton video ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwandol agar beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur, serta para personil RDAE Official dan seluruh pengurus dan ustadz di RDAE, dan juga untuk semua pemirsa channel Zona Sukses agar doa dan hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami mengingatkan kepada para pemirsa semua untuk selalu istiqomah menjalankan ajaran utama RDAE sebelum menjalankan gimmick-gimmick yang diajarkan Pak Haji Dwi Susanto. Adapun ibadah utama RDAE antara lain: 1. Bangun malam jam 00. 2. Mengucap syukur masih diberikan kehidupan. 3. Senyum sebanyak 41 kali atas nikmat Allah. 4. Mandi keramas. 5. Melakukan pertobatan. 6. Sholat tahajud, sholat aubat dan sholat hajat. 7. Membaca Al-Quran sampai pagi dan tidak boleh tertidur. 8. Sedekah subuh berapapun jumlahnya, jangan sampai lupa. 9. Sholat wajib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah jangan sampai bolong. 10. Jaga diri dari sifat 18 yang dilarang Pak Haji Dwi Susanto antara lain: gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Lakukan hal tersebut di atas seminggu saja, pasti ada menemukan kehancuran dalam hidup Anda. Segera buktikan dan rasakan keajaibannya. Mohon izin Pak Haji, saya Jules Alkorni yang beralamat di Jalan Tegal Padang Utara 3. Ini saya mau nanya, saya tuh ada pengen pasti gitu Pak Haji, maksudnya supaya saya punya mobil, kontrakan gitu Pak Haji. Itu pertanyaan yang pertama saya. Kan lo belum disuwuk sama mama lo. Oh gitu. Mau gak lo disuwuk? Mau Pak Haji. Oh tuh mau. Terus yang kedua, saya pengen istri saya tuh nurut sama saya gitu. Jangan Pak Haji. pengen. Harus. Pasti nurut. Pasti nurut. Pasti nurut. Kenapa istri nggak nurut sama lo? Karena lo duitnya nggak ada. Kalau duit lo banyak, istri nurut. Semua istri di muka bumi ini, di seluruh dunia, semua istri pasti nurut sama suami kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak ada. Ya iya, makanya disuwuk. Mah suwuk mah, biar gue bisa ngasih istri gue tiap bulan 20 juta mah. Amin. Biar gue tiap bulan ngasih bini gue 20 juta mah. Amin. Nanti bini lo nurut sayang. Kalau istri cemberut, judes, galak. Sampai mau bersetubuh juga marah. Mau ML marah kan? ML gitu. Ya iya kan. Karena alat kelamin istri ada harganya bos. Ada bandrolnya, ada barcode-nya. Kalau nggak percaya nih alat kelamin lo di scan. Alat kelamin istri lo di scan. Pasti bunyi tulalit. Ya, di kan ada HP nih. Nih HP ya. HP. Nah, di barcode ya, di barcode ya. Nah, ditaruh di alat kelamin istri loh. Nanti langsung bunyi tulalit. Tulalit, itu artinya tulalit. Tulang kentut sama kulit. Kan berbulan-bulan gak gajian, duitnya gak tahu kemana gajian. Ya iyalah, ada aja kepake, bayar ini boros. Udah gitu juga kan Bank DKI harus dibayar. Bayar cicilan. Itu banget. Kan lo belum suwuk, nanti lo pulang dari sini, suwuk kalau dia mau tidur, dicamahin atau digembok. Kalau bahasa Jawa Timur namanya disawanin. 9 kali 9 ya? kali mau tidur sama bangun tidur. Dia bangunnya siang, kalau dibangunin marah. Nggak apa-apa, kan lo nanti suwukin bangunnya Mukanya. pagi. Gitu. Bangunnya pagi, bangunnya jam 00. Bangunnya jam 00, bangunnya jam 00 gitu. Nanti dia bangun jam 00. Nanti kan tadi udah gue kasih air asinan. Nanti dikerjain. Amin ya Allah. Nanti lo bikin lagi. Ibu bikin lagi ya, sendiri. Tadi nanti kasih minum dia.
Bos, nggak sampai 99 hari, bos. Lu udah bisa pakai Pajero, Amin, udah bisa punya kontrakan. amin. Haji Marco waktu datang kemari, kontrakannya berapa pintu? 6. 7 bulan kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu belum datang ke RD Ayib, nggak punya ruko. Nggak punya kan? Tapi dia praktekin ilmu RD 7 bulan, sekarang rukonya berapa? 15. Nah lu juga begitu, praktekin dulu. Bisa? Pak Haji kalau gue pengen cepet terkabul, ya jangan disuwuk dong. Langsung palanya masuk alat kelamin ibu. Oh gitu. Iya dong. Aduh. Jadi kepala lo mendekat ke alat kelamin mamah lo. Tuh. Nah ini saya udah pernah. Mana mic-nya. Nah ini saya udah pernah ngelakuin beberapa hari yang lalu. Apa? Pak Haji. Pernah ngelakuin beberapa hari lalu. Ngelakuin yang apa? Untuk sempak sempak dibalik gitu Pak Haji. Itu satu. Dalamnya dibalik. Dibalik. Terus, Pakainya. Terus keduanya kan harus 99 kali muter ke arah jarum jam kan di muka. Itu setelah itu gimana lagi tuh Pak Haji? Yang udah pernah saya lakuin menurut Pak Haji. Gampang lah. Jadi gini bos. Lo cari burung. Lo cari semut. Kayak Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang nih Pak Prabowo. Lo cari semut. Lo cari kucing. Nah, lo cari burung. Ambil burung lo sambil makanin burung, lo cari beras basarat. Hai burung-burung yang pada terbang, kembalilah ke saya. Dalam hati lo ngomong, burung-burung yang terbang baliklah ke saya. Istri saya balik ke saya. Sayang lagi, cinta kasih. Kucing juga begitu aja ngomong. Lo beli ikan cuek. Kucing, balik ya. Yang sayang ya sama gue. Sebutin nama bini lo. Balik lagi. Begitu juga ke semut. Bini gue balik lagi sayang sama gue. Mau diajak ML. Nawarin ML tiap hari. Nanti mau bos, tenang aja. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakar-pakarnya. Di saat istrinya ngambek. Gue malah pernah diusir sama bini gue. Keluarga apa? Gue disuruh keluar. Mau gimana bos? Ya gue keluar aja. Tapi besoknya tambah sayang. Sampai hari ini. Tambah sayang, tambah perhatian, tambah. Nah lu coba praktekin dulu. Ya betul? Ini bini gue nonton gak? Jangan-jangan bini gue senyum-senyum nonton. Papa lu gak ngomong lagi. Nah itu untuk misalkan untuk ngasih hewan-hewan tersebut. Apa? Untuk mengasih hewan-hewan Kalau tersebut. semut kasihnya gula. Kalau burung kasihnya beras, nasi, gabah, jagung. Beli aja basarat berapa sih paling? Yeah. Nah kalau kucing lo kasih ikan cuek atau ikan kembung atau apa gitu. Itu di pagi hari. Atau lo beli apa siang Whiskas hari, di Indomaret, Alfamaret. Apa? itu setiap hari itu Iya tiap hari diajak ngobrol. tiap pagi sore Iya tiap hari Tiap lo hari. ngomong. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Udah selesai nggak usah dikerjain lagi. Nanti kan bini lo kabur, lo datang lagi ke gue. siapa aja. Terima kasih banyak. Hah? Kalau sukses, maksudnya nih minta sama Allah sukses pasti kemari lagi lah. Iya no. pasti. Makanya nih minta sama Bapak, saya datang nih kemari. Iya. Tadi saya tuh kemari tuh naik kereta api sama naik Grab dari terminal Gak apa-apa. gitu. Ibu tahu gak tadi yang nomor 1? Yang cewek. Anaknya wakil presiden. Gue aja tadi siapa ya? Enggak tanya anaknya wakil presiden. Dia punya pulau. Pulau Seribu. Oh. Iya, tenang aja. Jadi apalagi ibu kolom pencapir. Iya maksudnya orang rendah lah. Iya. Lah sekelas wakil presiden aja anaknya datang. Iya benar. Masa ini enggak, ya kan? Iya. Jadi ibu tinggal meraktekin. Pasti rumah Iya. itu jadi milik saya. Pasti anak saya gajinya sebulan 100 juta. Amin. Pasti anak saya punya mobil Pajero. Amin. Ibu mesti begitu dulu doanya. Ajarin cara doa yang benar. Nih dengerin nih. Nih dengerin nih. Nih dengerin nih. Ya, Nyimak, Bapak. nyimak, nyimak.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Dengerin. Lo rekam boleh? Lo rekam boleh. Cara doanya nih. Lo rekam. Lo video juga boleh. Lo video. Video. Ya, jadi ada salah kita dalam berdoa. Berdoanya sehingga kok nggak kabul-kabul, kok nggak dapat doanya Allah nggak kabulkan, gitu ya. Ada dua kesalahan dalam berdoa. Satu, kita berdoanya minta kekuatan untuk menghadapi ujian. Ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk menghadapi cobaanmu ini, cobaan hidup yang berat ini. Berikan kekuatan kepada hamba. Mintanya kekuatan untuk menghadapi cobaan. Sehingga cobaannya enggak, kuat loh. Karena kuat, sehingga cobaannya terus nambah. Maka jangan minta kekuatan. Tuh. Yang kedua, kita mintanya merengek, meminta-minta. Meminta itu energinya energi negatif. Ada orang datang ke Bapak mengadakan tangan, Pak, minta. Bapak ngasihnya sekedarnya aja. Karena Bapak perasaannya sudah gaweannya kok, kerjaannya kok minta-minta doang. Iya. Kerjaannya minta-minta doang. Ya. Iya, minta. Tapi harusnya apa? Jadi tidak meminta kekuatan, tidak mengemis, tidak merengek. Mintanya kan menangis-nangis, merengek-rengek, meronta-ronta. Beban hidupku berat sekali, ya Allah. Meronta-ronta, merengek-rengek. Tapi kita harus dengan bersyukur. Syukur. Karena dengan bersyukur itu pasti Allah lipat gandakan nikmat yang kita punya, yang kita hajatkan. Contoh yang paling gampang kita pahami ya, bedanya kita merengek dan bersyukur minta. Contohnya, Bapak anaknya minggu yang lalu, 2 hari yang lalu sudah diberikan es krim. Berikan es krim, misalnya yang gampang aja, gampang dicerna ya. Diberikan es krim oleh Bapak, oleh Ibu. 2-3 hari berikutnya, Pak, minta es krim lagi dong, minta es krim Pak, minta es krim Pak, minta es krim. Merengek. Jawabannya apa? Kemarin baru dikasih, kemarin baru belikan, besok lagi apa belinya? Kita jadi jengkel karena merengek-rengek. Sama minta, ini sama minta, anaknya sama minta. Bapak, Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Es krimnya yang kemarin enak banget Pak. Es krimnya enak. Bapak belinya di mana kemarin? Oh pas pergi Pak ya, enak. Besok Bapak pergi lagi kapan? Oh besok pergi. Besok belikan lagi Pak ya. Oh iya, besok belikan minta 2 apa 3. Besok kemarin kan baru 1. Besok beli 2 ya. Iya beli 3. Sama enggak mintanya? Tapi kesannya jadi berbeda, sama-sama minta. Sama-sama minta. Yang satu memelas. Yang satu syukur. Yang satu bersyukur. Bapaknya seneng, oh ternyata enak ya es krimnya kemarin. Dia seneng. Dibeliin lagi, malah ditambah. Kemarin beliin 2, sekarang bisa beliin 4. Sekalian bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita harus bersyukur? Karena diingatkan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani.
tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Gak ada syukur-syukurnya loh. Merengek terus, minta terus. Syukurnya mana? Nikmat-nikmat yang kemarin kayak gak pernah mendapatkan nikmat, gak pernah mendapatkan rezeki. Sehingga kita merengek-rengek tadi. Kita belikan es krim tadi lupa. Kemarin tuh gak ada syukurnya, gak terima kasihnya, gak ada. Salahnya ya dengan bersyukur. Jadi kita berdoanya dengan bersyukur, berterima kasih. Contoh, jadi jangan ya Allah berikan umur panjang kepada saya. Emang sekarang sudah mati? Mau mati. Kan sehat walafiat, masih hidup. Sehingga kita apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah berikan kepada saya, kepada istri-istri saya. Istri-istri Pak ya? Nyebutnya? Hah? Satu aja? Oh satu. Ya. Kepada anak-anak saya, kalau anak banyak ya? Oh iya. Kepada cucu-cucu saya, kepada menantu-menantu saya, umur panjang. Jadi umur panjang disyukurin. Kita bersyukur diberikan umur panjang. Kesehatan panjang. Bukan Allah, ya Allah berikan kesehatan, sehat walafiat kepada keluarga saya. Emang sakit sekarang? Syukurnya mana? Syukurnya lupa. Padahal kita sudah diberi kesehatan, tidak ada syukurnya. Berikan kepada saya pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah yang sampai akhir hayat Allah. Emang sekarang sudah nggak beristri? Sekarang kan masih. Maka kita syukurin telah berikan pernikahan panjang. Allah berikan rezeki kepada saya untuk menghidupi keluarga saya Allah. Emang sekarang sudah nggak punya rezeki loh, nggak bisa makan. Masih bisa makan. Masih bisa makan terus tiap hari Ibu. Ada saja rezekinya. Ada saja. Dari mana saja dijamin kehidupan kita oleh Allah tetap. Tapi kita masih merengek. Tadi baru sarapan. Semalam mau tidur juga makan. Bangun tidur, Allah berikan rezeki Allah. Tadi makannya mana syukurnya? Rezekinya. Tidak ada syukurnya. Maka doanya bersyukur tadi diberikan umur panjang, diberikan kesehatan panjang, diberikan pernikahan panjang, masih langgeng walaupun error. Tapi tetap bertahan, diberikan rezeki yang panjang, berkelimpahan, baru diucapkan apa saja, nikmat-nikmat yang Bapak Ibu rasakan, Allah berikan, diungkapkan rasa syukurnya, baru diucapkan hajatnya, punya penghasilan 10 miliar setiap bulan, punya Pajero, Amin. rumah 1000 meter, Amin, ya anak-anak lancar sekolahnya, kuliahnya lancar sampai wisuda, sampai selesai untuk dapat pekerjaan. Tapi kan bukan meminta tapi ini menjadi satu rangkaian dalam syukur tadi. Jangan titik terus. Untuk itu Allah berikan kepada wali, saya telah bersyukur sekarang berikan. Enggak, syukur terus. Ini menjadi rangkaian. Apa saja hajat yang Bapak tadi mau usaha, ya udah pasti punya usaha yang baik. Apalagi sudah diawali dengan punya penghasilan 10 miliar, punya penghasilan 1 miliar. Ucap saja,
Hasilnya dari mana? Bisa dari usaha, bisa dari yang lain-lain. Menyelesaikan semuanya dengan satu doa saja. Bisa dipahami, Bu? Jadi tidak mengeluh, tidak merengek, meronta-ronta, menangis-nangis kepada Allah dalam doanya. Tapi dengan syukur. La ing zakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, pasti dilipat gandakan, ditambah-tambah terus nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, tidak mensyukuri, merengek tadi dalam berdoa, Tunggu ajabku. sangat pedih. Terangin dulu ayatnya. Siapa yang mensyukuri nikmatku? Ya, jadi kalau ayat yang pendek gampang dihafalkan ini, la ing zakartum la azidanakum. Barang siapa kalau kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, pasti, ini jaminan Allah, pasti aku lipat gandakan nikmat, rezeki, harta yang engkau hajatkan, miliki. Wala ing kafartum, tetapi kalau kamu kufur, merengek-rengek, melupakan nikmat, melupakan rezeki, melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, wala ing kafartum inna adzabila sadid. Tunggu, pasti ya, azabku sangat pedih. Maka syukurnya di mana? Syukuri. Diingatkan oleh Allah 31 kali di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, itu yang harus kita syukuri, dan penutupnya harus dibersihkan hatinya dari sifat 18 itu. Ibadahnya bagus, sedekahnya rutin, tetapi kalau sifat jeleknya masih ditahan, dipelihara, dikoleksi di hati, maka pahala yang dipupuk dari ibadah dan sedekah yang menggunung, katakan 1000 kali 10 ibadah berarti 10.000. 18-nya ada semua. Berarti minus 18. Minus 18 kali 10.000. Minus berapa? Banyak banget. 180.000. Berarti ambrol, longsor. Kalau orang bilang nyungsep. Jadi berat. Karena negatif. Nih kayak ini nyungsep. Udah kerja langsung ditendang sama kepala sekolah. Jadi nyungsep. Tapi jangan takut. Di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi nyungsep tuh kecil. Lebih besar rahmat Allah. Ucapannya itu kalau kita mau apa tuh? Pakai mic. Kita mau apa tuh maksudnya baca itu gitu. Misal rahmatku lebih besar daripada murkaku. Perbaikin kebiasaannya. Jadi bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi pandan 9 lembar wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat Badiah Qobliyah wajib. Sholat Taubat wajib. Sifat 18 gak boleh dilanggar. Selama 9 hari paling lama. Bisa nggak tuh? 9 hari paling lama. Paling lama 9 hari. Kadang 2 hari dia langsung terkabul. 3 hari langsung terkabul. Dan pasti cair 10 miliar. Amin. Pasti Ya cair. Allah. Tapi lu paksain mesti bangunnya jam 00. Ibu juga mesti bangunnya jam 00. Mesti mandi. Pandannya 9 lembar. Habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran. Pokoknya proses itu yang 9 hari paling lama. Cair 10 miliar. Pandan 9 tuh lembar. Di apaan Pak?
Ditaruh di Di air. ember kalau kita mandi. Oh, Di bak kalau kita mandi. ha. Gitu. Jadi nggak usah dipotong-potong pandan. Oh nggak boleh. Mesti lembar. Lembar ya. Diikat aja gitu ya Pak? Diikat pakai karet. Ya, diikat. Nanti kalau udah mandi, pandannya disimpan ke kulkas. Biar nggak layu. Besok kalau mau mandi lagi, ambil lagi, taruh lagi. Buat pakai keluarga misalkan kayak Boleh. saya, anak saya, mantu gitu nggak apa-apa Pak? Boleh. Oh, Boleh. oh, iya. Boleh. Kedua, bapak sama ibu bikin takjub Allah. Caranya apa? Zaman dulu, saya orang Jawa, ini orang Sunda. Kita ada yang namanya sedekah beras jimpitan. Kalau di Sunda namanya beras perelek. Jadi beras segenggam, taruh di kaleng atau di bambu atau di tempat itu. Di tempat yang kecil, taruh di depan pintu, nanti diambil sama petugasnya. Kalau sekarang udah nggak ada, gantinya jadi sedekah subuh. Jadi lo paksain. Tempat saya ada tapi hari Sabtu. Nah kalau di sini nggak boleh, harus setiap hari. Nah lo paksain sedekah subuh setiap hari. Dan dimulainya dari abis asar sampai ntar jam 00. Wajib, sedekah subuh tuh wajib. Orang yang sedekah subuh hari itu tidak akan hari itu ada sial. Tapi kalau kita nggak sedekah subuh, sial. Bacain ayatnya. Orang yang tidak sedekah subuh nyungsep. Jadi Ayatnya. ditekankan Pak Haji Artinya? untuk sedekah subuh itu wajib. Wajib. Kenapa? Karena Tanpa pandang bulu. Mau bulunya keriting, Oh, mau iya. bulunya lurus. mau hitam mau Mau putih. hitam, mau bule. Mau rontok, mau yang tadi nggak dicukur. Mau yang dicukur. Jadi kalau tiap malam itu malaikat datang untuk melihat kita satu sedekah dan tidak sedekah. Bagi yang sedekah subuh didoakan oleh malaikat, Allah ganti sedekahnya. Lipat gandakan hartanya. Perbanyak rezekinya yang barokah. Itu doa malaikat setiap hari bagi yang sedekah subuh. Tapi yang bikin kita nyungsep itu karena kita tidak sedekah subuh, karena malaikat yang satunya doanya luar biasa. Allah binasakan, lenyapkan hartanya, habiskan rezekinya hartanya. Mending hartanya dihabisin. Binasakan. Ayo. Ada kata-kata binasakan. Binasakan usahanya, hartanya, lenyap, binasa, habis. Jadi nyungsep. Doa itu doa malaikat. Bagi yang tidak sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu wajib. Seberapapun mampu kita yang harus dipaksa. Kalau nunggu mampunya, ya ndak akan. Belum mampu Pak Haji, ndak akan terlaksana. Seberapapun tapi maksimal. Karena ada ayatnya, orang itu dipaksa oleh Allah untuk sedekahnya. Innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang jadi dicintai Allah itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak, yang bersedekah dalam keadaan lapang Maupun sempit. sempit. Jadi maksa. Paksain. Paksa. Ini Pak ya, di rumah tuh kan di RT tuh kan disediain kenceleng ya. Jadi kalau kita misalnya siap subuh dimasukin ke kenceleng tuh gimana Pak? Tapi Sekarang ibu udah lakukan itu belum? ya nggak rutin sih. Harus rutin. Jadi kan sebulan sekali dibawa tuh ke masjid kan.
Kenceleng itu Pak. Ya, kalau di RDAY harus anak yatim kurung. Harus anak yatim yang udah berangkat umroh. Yang udah nyium batu hajar aswad. Harus anak yatim yang sholat tahajud. Jadi yatimnya spesifik, lebih kerucut karena kita lagi darurat. Jadi ibarat kalau kita berobat ke dokter harus yang spesialis. Nggak bisa ke klinik 24 jam. Bukan ke itu ya Pak Haji, ke apa itu, ke masjid bukan? Nggak boleh. Harus ke anak saya yatim. tiap hari ke masjid sih, enggak berapa. Ada perubahan nggak? Enggak sih. Enggak. Udah cari yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kayak Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak tahu maksudnya meninggalnya. Numpang di RDAY. Numpang. Tapi saya udah mulai sih di sini. Ya numpang. Nanti kalau udah terkabul udah kaya raya. Minggat lo dari sini. Enggak juga. Ya ini minggat. Sekarang datang lagi. Ini habis baru pulang minggat. Kan udah terkabul. Keliling Eropa, keliling luar negeri. Udah sibuk. Sekarang datang lagi. Baru kapan datang ya? Maret 2025. Maret baru datang. Ini kan pasien 2014. Banyakan orang begitu bos. Tapi maunya saya numpang aja di RDAY. Numpang wifi-nya RDAY. Kebetulan kita ada yatim kurung. Ada yatim umroh, ada yatim tahajud. Nanti kalau kita memang duitnya lebih, bebas. Sekarang kita lagi darurat, peluru tinggal 1. Mesti tepat sasaran. Kalau nggak tepat, mana nggak ada stoknya lagi, mampus loh. Di hari tua nyungsep. Di hari tua binasa. Nah gimana dong supaya hari tua kita nggak dibinasain sama ekonomi? Umur kita udah 55 bos, umur kita udah 55. Kita lahiran tahun 70. Mosok kemana-mana naik motor. Pajero dong, Fortuner dong, Robicon dong. Alphard dong, Velfire dong. Mosok naik kemana-mana naik motor. Kemana-mana naik Avanza. Kemana-mana naik mobilio. Apaan itu bukan mobil. Manual, harus matic. Terangin cara doanya. Ajarin. Sekali lagi. Ini agak blow on. 4 orang blow on. 4 orang blow on. Pak mau tanya Pak, tadi pas jadwalnya mulai asar sampai Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam sedekahnya. bukan subuh ya? Sekarang kalau tahajud jam setengah 4. Kalau RDAY tahajud jam berapa? 12. Ya di awal waktu. Oh, jam 12 Kalau lagi nggak sampai punya hajat, sedekah subuh, pas ajan subuh. Iya. Tapi kalau lagi punya hajat, di awal dong. Gitu loh bos. Kalau misalkan kayak saya nih baru 2 hari sih. Kayak misalkan saya jam 10 apa jam 9 malam gitu. Maksudnya Boleh. ini buat besok gitu ya. Boleh. Yang penting paling telat jam 00 udah tutup sedekahnya. Oh, Kok kejam Ji? Allah lebih kejam lagi. Tapi Allah kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau gue kan nggak ada. kayak tadi pagi itu saya mau itu terus kan saya emang kan saya nggak punya nomor rekening, saya nggak punya bank lah istilahnya. Saya melalui BRI Link. adik, saya melalui adik, Boleh. ngasih adik tuh jadi gitu, udah kasih gitu. Boleh. Terus ya udah tapi dianya kan tidur, saya kan nggak ngerti dia yang kerja. Jadi tadi siang apa pagi gitu baru ditransfer. Nggak apa-apa. Pokoknya ibu mesti jalanin ilmu RDAY ini. Yang sedekah ini kan sedekah subuh ini kan. Ya. Ini kan saya Ya. kirim kemarin. Ya. Coba lo lihat. Coba lo lihat. Takutnya salah tapi saya lihat sih orang pada kemarin gitu. Ini kan ini baru 2 kali sih saya sedekahin. Yang BCA itu. Nomor rekening bener nggak? Santai Atas namanya aja. sama Pak Haji. Iya, itu Pak. Yang BCA itu. Yang mereka agak blow on. Lama bener. Oh iya. Ya Pak Haji saya itu ini Pak 711. Ya, nomor ke sini Ya, ya. gitu ya benar. Ya. Jadi ibu paksain bu. Karena kita lagi punya hajat maksa. Kebanyakan tamu-tamu RDAY maksain hajat. Tapi sedekahnya nggak maksa. Ya nggak bisa dong bos. Gue nggak ikhlas Ji. Gue nggak perlu ikhlas. Ikhlas sendiri nanti. Pada saat kita terkabul. Iya ya kenapa gue tadi sedekahnya nggak gedean le. Nunggu ikhlas kelamaan bos. Nggak perlu ikhlas. Maksa aja udah. Sedekah nanti juga ikhlas sendiri. Pasti terkabul kan. Pasti ikhlas.
Bohong lo enggak? Nah. Kedua, gue mau lo hajatnya kan cair 10 miliar. Latihan jadi orang kaya. Tidak ada orang kaya raya ngisi bensin Pertalite. Nggak ada. Jadi kalau lo masih ngisi Pertalite, jangan harap lo jadi orang kaya. Ngisinya apa? Pertamax turbo. Walaupun motor butut. Latihan dong jadi orang kaya. Kita nggak pernah latihan isinya Pertalite. Gimana? Nggak boleh. Mesti Pertamax turbo. Kok gitu Pak Haji? Karena Pak Berentang endorse gue. Lu nggak endorse gue. Ngapain gue belain lu? Mengurangi subsidi. Benar. Jadi kita mesti latihan jadi orang kaya. Lo sekarang ke Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Lo lihat tas LV. Tas LV. Lo masuk ke toko tas LV. Bisa gak ditawar tuh tas? Nggak bisa. Iya, ada bandrolnya, ada barcode-nya. Lo makan di apa namanya restoran yang di tengah-tengah namanya La Moda. Restoran La Moda. Lo duduk, mesti bayar lo 250.000. Misalkan kita minumnya 50.000, bayar lo 2,5. Ya iya dong. Ini kita enggak. Nanya berapa? Enggak bisa. Sari Ratu, restoran Padang Sari Ratu di bawah Plaza Indonesia. Itu udangnya gede-gede, bos. Lo sebut Haji Dwi pasti kenal, nggak mungkin enggak. Walaupun gue ngurusin anak yatim, gue nongkrongnya di situ sama anak yatim. Sari Ratu. Atau gue nongkrongnya di La Moda sama anak yatim, gue bawa ke La Moda. Makan. Saya tunggu deket tidak ya pagi eskalator aja pagi. Eskalator La Moda. Ya. Kita mesti latihan bos, jadi orang kaya. Kenapa mesti latihan Pak Haji? Atlet piala All England badminton. Taruhlah misalkan Rudy Hartono. Emang langsung bertanding ke All England Inggris. Latihan dulu, tiap hari latihan. Habis latihan apa? Latih tanding ke Korea. Terus latih tanding ke Cina. Nanti lombanya di mana? Di Inggris, All England. Nah gimana lo mau jadi orang kaya? Orang isinya Pertalite. Pindah ke Pertamax turbo. Walaupun motor lo butut latihan. Ini ngisi etol 200.000. Mau jadi orang kaya? Nggak ada. Mesti berapa dong isi etolnya? 1 juta. 1 juta bos. Gue nggak tahu bilang mah 1 juta. Jadi kita latihan lah bos. Kita umur kita udah 55 bos. Maksudnya isi bensin Pertalite. Tapi duit gue pas-pasan Ji. Ya isi sedikit aja nanti juga ada kok rezekinya. Begitu bos. Wah sadis bener nih. Enggak lah. Iya betul. Gue maunya lo harus. Ji. Sate kambing yang paling enak di Jakarta di mana Ji? Sateku. Ya betul? Sateku di Melawai. Enak banget. Lo udah pernah makan sate kambing di mana paling enak? Kalah sama Sateku. Dia makan 3 porsi. Ya betul? 30 tusuk. Gak mabok. Kenapa? Gue juga gak tahu dia masaknya gimana. Dan kita pesannya langsung yang sereset. Sereset tau sereset? Yang bagian tengahnya aja yang cuman 1 ekor paling cuman isinya 30 tusuk. Nah begitu. Dibilang orang kaya tapi belum pernah makan sateku di Melawai. Belum dibilang orang kaya lah bos. Nah, latihan. Seporsi berapa Haji? Mie ayam yang paling enak di Jakarta di mana? IWS. Bakmi IWS. Adanya di mana? IWS, lo Google IWS. Seporsi berapa bos? 90.000. Iya lo mesti latihan. Jadi ntar lo kesana gak bengong. Lo ngeliat harganya udah masuk UGD. Iya. Kan kita makan nih. Bakmi IWS baru duduk. Kan dikasih itu tuh daftar menu. Pas kita baca. Langsung kejet-kejet. Langsung telepon 911 ambulan. Tolong nih ada bapak sama ibu suami istri kejet-kejet baru lihat harga
bakmi IWS. Adanya di mana? Kemang Village. Kemang Village atau di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa Square. Lagi habis makan langsung dikerokin. Iya. Kadang kita kan gini, Bos. Es krim yang paling enak di mana? Ragusa. Di mana? Iya, di Veteran. Sampingnya Masjid Istiqlal, depan kali. Sebelahnya bakmi Gang Kelinci. Itu langganan kita. Anak-anak yatim makan es krimnya di Ragusa. Tahu gak Ragusa? Tahu kan? Enak gak Ragusa? Iya tuh. Bos, walaupun gue ngobrolnya di RDI Kandang Embe di Ciampea di Bogor, tapi kita makanannya jempol 2, Bos. Ragusa. Nanti bawa bini lo ke Ragusa. Bohong dia enggak. Bangkunya bangku zaman dulu, zaman Belanda. Jadi Ragusa itu tahun 1948. Belum lahir ya Ibu ya. Lagi dibikin ya. 65. Iya, dia lagi dibikin di kebon. Enak gak? Mantap. Mantap. Ragusa. Kalau sate, sateku. Kalau rumah makan Padang, Medan Baru. Pasar Baru, rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Rumah makan Medan Baru Sunter. Bukan pagi sore. Bah, jauh Bu. Gak kalah. Medan Baru. Sore juga 60. Medan Baru Pak. Itu ikan kakapnya yang paling gede harganya 650.000. Yang paling kecil kakapnya harganya 250.000. Tapi Bapak makan di situ, mertua lewat nggak kelihatan. Besok pas sampai rumah lo langsung SP3. Namanya rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Enak. Enak. Ya, harganya tinggi, enak lah. Mau gue lo mesti latihan jadi orang kaya dulu. Ini hajat cair 10 miliar. Pas lewat, lihat daftar harganya langsung masuk UGD. Aduh. Itu. Jadi berobatnya nggak boleh pakai BPJS. Nggak boleh lah. Harus mandiri. Ini pakai BPJS. Berobat pagi jam 7, pulangnya jam 7 malam. Bener Wajib. Nah, bener Pak. Coba lu cerita dong. Gimana? Berobatnya jam berapa, datangnya pulangnya jam berapa kalau BPJS? Datangnya 6:30. Pulangnya jam 5 sore. Aduh. Betul. Janganlah. Kalau bisa yang mandiri. Harus mandiri. Nggak mau gue BPJS. Walaupun dibayari pemerintah. Gimana caranya Pak Haji? Bikin takjub Allah dengan 2. Sedekah subuh kalau lo memang punya uang. Kalau lo nggak punya uang. Legowo. Lapang dada. Udah itu aja. Jadi orang kaya raya. Kita kan nggak legowo. Pengumuman. Harga BBM naik. Ih, langsung demo. Ngapain? Sekarang tuh harga naik udah seizin Allah belum? Udah, tinggal jalanin aja, tinggal syukurin, nikmatin. Gak taunya kita jabatannya naik, pangkatnya naik, rezekinya naik. Ngapain? Amin ya Allah. Ini kan enggak apa-apa. Protes. Nah nggak boleh lah. Bos, ajarin kelegowoannya. Kelegowoannya ajarin. Jadi legowo, lapang dada. Kalau orang Jawa semeleh. Kalau orang Jawa semeleh. Semeleh. Jadi bukan legowo itu bukan pasrah ya. Beda. Bukan ikhlas, bukan pasrah, bukan menyerah. Lapang dada. Menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Dengan kita legowo menerima tadi misalkan dibelikan anaknya dibelikan es dengan bersyukur terima kasih, maka
seneng bapaknya yang membelikan. Walaupun esnya yang kemarin mungkin kurang enak, kurang banyak, tapi legowo, terima kasih, tidak mengeluh. Karena dengan legowo itu berarti sifat 18 ini pasti tidak ada. Kenapa Pak Haji ngajarinya legowo? Karena dengan legowo itu kita akan menghindarkan diri dari sifat 18 itu pasti hilang. Diomongin orang, tidak sedih, legowo, terima. Tidak kepancing jengkel, tidak dendam, tidak jutek, tidak bawel, tapi legowo. Anak lagi muring, anak lagi ngambek, tidak ikut kepancing jengkel, tidak kepancing emosi, tidak tambah marah, tapi legowo, terima. Lapang dada. Ayatnya apa kalau legowo itu? Surat pendek. Alam nasroh laka sodro. Lapang dada. Lapangkan dada kita. Jadi kalau yang neneknya nggak gede, gedein dulu neneknya. Mana dadaku? Mana dadamu? Jadi ibu mesti kasih lihat dulu neneknya. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini pentilnya. Legowo, lapang dada. Kenapa harus lapang? Jadi kalau Pak Haji dari kolam renang Toyo lewat nyasar karena sana macet harus lewat sini, itu kalau jalannya lapang sampai ke kandang sini cepet, paling 10 menit nyampe. Tapi karena jalannya sempit, ya tidak lapang, maka ya banyak hambatan, nggak bisa nyampe tujuannya, jadi lama. Jadi harus lapang. Itu jalur motor dilewati Alphard, ya, jadi sumpek. Jadi harus lapang dada. Karena dengan lapang dada itu, ini rangkaian ayat surat Al-Insyirah, Alam Nasroh itu, dengan lapang dada ayat yang pertama, maka Allah akan berikan apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dengan lapang dada, maka pasti, niscaya, dengan kesulitan yang kamu hadapi itu sebenarnya ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan datang kemudahan, bukan, kata Allah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita karena hatinya tertutup dengan sifat-sifat yang 18 itu, nggak kebuka, ketutup, nggak tahu jawabannya, ketutup, nggak tahu ilmunya, nggak ada, sehingga nggak bisa ngerjakan soalnya, nggak tahu kunci jawabannya. Sehingga kalau diajarkan Pak Haji, jalanin ini, jalanin ini, jalanin ini, sudah Pak Haji, sudah. Itu bahasa pembelaan. Pembelaan. Ditegur oleh Allah. Fa'idha faroghta fansob. Ini satu rangkaian dari surat Alam Nasroh Al-Insyirah. Apabila kamu sudah menyelesaikan, mengerjakan satu pekerjaan yang kamu anggap selesai, jangan anggap sudah, jangan bilang sudah, kemudian kamu ongkang-ongkang, sudah, sholat, sudah, bangun malam, sudah, tapi kok belum, kata Allah, fa'idha faroghta fansob, maka kerjakan terus, jalani terus, jangan berhenti, kerjakan terus pekerjaan itu secara kontinu. Kalau sudah dikerjakan, penutupnya surat itu
Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah kita bersandar. Kalau kita bersandarnya kepada Allah, maka tidak akan nyungsep. Kalau kita bersandarnya ke orang, orangnya ambruk, maka kita juga ikut nyungsep kita. Karena bersandarnya kepada kepala sekolah, ditendang kepala sekolah, akhirnya nyungsep. Kembali sandar Ke Allah. ke Allah. Gitu Dengan Bos ya. cara sholat tobat. Tobat. Karena selama ini Allahnya diabaikan. Nah, jadi lo mulai sholat tobat dari maghrib sampai isya lo harus sholat tobat. Tapi kalau lo nggak sholat tobat, satu, lo ditepok tanganin sama semua orang. Syukur, syukur, syukur. Bini lo ninggalin lo. Dan bini lo langsung dilirik sama laki-laki lain. Dan anak lo ikut orang lain. Gue gak mau. Mumpung belum bini lo diambil sama orang. Mumpung lo belum nyungsep. Langsung ngejat. Set, ngejat. Ya betul? Mumpung belum nyungsep, ngejat. Caranya apa? Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Dari maghrib sampai isya 18. Legowo. 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 Sambil nanti di sawan. Betul. 18 sama 50. 18 dari maghrib sampai isya, 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. 50 salam. Dibagi-bagi, betul. Betul, sampai 68. Enggak sampai 9 hari. Kalau ada 9 hari belum cair 10 miliar, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi. Kalau sampai belum hajat lo belum terkabul 9 hari, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi, nggak apa-apa. Kayak Pak Presiden Prabowo, presiden kita ke-8. Ikut kontestan Partai Golkar, kalah. Ikut wakil presiden sama Megawati, kalah. Ikut presiden sama Hatta Rajasa, kalah. Ikut presiden sama Sandiaga Uno, kalah. Ijab ke Allah. Legowo, lapang dada. Ikut pemerintahannya Pak Jokowi jadi menteri. Legowo. Jadi presiden sama Gibran. Jadi berapa kali? 5 kali. Itu guru kita. Siapa lagi? Presiden Amerika. Donald Trump. Kalah. Menang. Kalah. Menang. 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 Perdana Menteri Malaysia. Mahathir. Apa namanya? Nasir. Siapa namanya itu? Ya, Anwar Ibrahim. Dihujat. 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 Sekarang menang. Siapa lagi ayo? Gus Idam. Gus Idam. Yang penceramah di Blitar. Dihujat. 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 Sekarang naik. Jamaahnya jutaan. Mungkin ratusan juta. Mungkin miliaran. Gus Idam. Nah mau saya, Bapak juga begitu. Jadi coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Belum. Coba lagi. Kayak orang naik sepeda aja. Jatuh. Naik lagi. Kayak anak kecil aja. Baru latihan jalan. Tertati-tati. Diri lagi. Akhirnya kan lari. Ini enggak. Baru terpuruk. Udah lemas. Coba lagi. Tahajud. Mandi jam 00. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldonya di bawah 1 miliar. Nggak ada. Harus tidur. Paksain. Alat kelamin ibu dikaretin biar tidur. Gitu loh. Pak Haji gimana ngaretin? Saya tugasin Haji Marco. Karetin. Harus tidur. Maksa. Kalau habis sholat isya tidur. Kalau memang nggak bisa tidur, ambil celana dalam ibu. Taruh di kepala. Bohong kalau keluar kamar, malu. Lontang-lantung sama cucu, ya kan? Sama tetangga. Pasti kan di dalam lontang-lantung tidur. Harus tidur, tidur dulu. Pakai alarm. Saran gue sih jangan alarm, Bos.
Lo beli NCB listrik. Tau NCB? Yang buat naikin turun listrik. Lo beli NCB, pasang di alat kelamin mamah lo. Jadi kalau dia nggak bangun, jeplak. Plak! Tugasnya Haji Marco naikin. Gimana naikin NCB? Liatin, pakai mic. Liatin. Naik kan jepret tuh, naikin ke atas lalu bilang nyala. Aduh. Ulangin lagi Haji Marco. Ulangin. Perhatiin. Lihat Haji Marco. Jadi kalau ngejeplak itu, SCB-nya turun, kita naikin ke atas pelan-pelan, langsung bilang nyala. Ya bos, nanya apa lagi bos? Ayo. Nih, Mbak Mumpung Didin, gratis Pak bos. Haji, sama Mas Jarang-jarang nih Ujung. gratis lama bener nih. Nah, misalkan kita dari orang tua nih, Ya. suami istri. Nah, yang si pihak laki nih legowo gitu. Kayak contoh misalkan yang tadi Mas ucapin tuh, misalkan kayak es krim gitu. Kan pasti kan dia senang tuh. Besok coba berapa lagi nih, 2 apa 3 beli es krim lagi. Sedangkan dari pihak istri itu tidak menganjurkan gitu. Maksudnya dengan satu aja gitu, nggak usah pakai lebih gitu. Nah itu pengaruh nggak ke keluarga gitu, ke suami istri itu, rumah tangga itu gitu. Enggak bos, yang penting lo taklukin pakai ilmu cebokan alat kelamin lo dulu, bini lo taklukin. Lo nerangin cara naklukin putra lo tercinta dengan bini tercinta. Ini dengerin nih. Iya, untuk saya naklukin anak istri saya itu dengan air cebokan. Air cebokan itu artinya kita sebelum bangun tidur, sebelum kita pipis, kita cebok, airnya ditampung di ember atau enggak di baskom, lalu dibawa di dapur buat masak susu, nyeduh susu, bikin teh manis, bikin kacang hijau maupun bikin nasi. Jadi itu dimakan sama anak-anak kita. Itu doanya sama tetap dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah amin anak yatim kadang pimpinan dari Bapak Haji Bisondo, anak saya yang bernama 1, 2, 3 misalnya kita sebutin, nurut, manut, katut, tidak malas-malas lagi kerja, hidupnya bersemangat, pinter, tidak malas, mau ngaji, mau sholat tambah disuruh. Alhamdulillah di pertama, kedua, ketiga udah beres sampai sekarang. Terima kasih. Iya. Harus bisa. Bapak ada lagi? Ya. Ibu ada lagi sebelum saya tutup? Enggak, jelas ya. Ibu. Mana mic-nya? Mau diberi kemudahan bisa umroh Apa? Umroh. Gimana Pak? Kan lo belum praktekin ilmu RDA ya? Lo udah praktekin belum? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Belum. Praktekin dulu dong. Kan kita lagi bikin sayembara. Yang bisa praktekin ilmu RDAY, umroh gratis Desember besok. Sekeluarga. Haji gratis, visa purodah sekeluarga. Dapat duit tunai 10 miliar. Nah lu tinggal praktekin aja sayembaranya gue RDAY gitu loh bos. Makanya gue bilang praktekin. Praktekin belum udah mau umroh sekeluarga. Mana mungkin. Pak Haji, Di depan aja udah kena razia bea cukai. nanya dong Pak Haji, ini live ini itu gak nanti bisa diminta nggak, maksudnya? Maksud saya tadi jadi bisa jangan lagi ngomong. Live-nya kan nanti lo lihat itunya linknya. Nanti lo lihat linknya. Nanti lihat linknya. Lo mesti dipencet dulu subscriber. Udah. Nah nanti kan kalau gue live keluar nanti lo ikut lagi. Yang ini lo nanti linknya apa sih linknya? Hah? RDAY official Haji Dwi Susanto. RDAY official Haji Dwi Susanto. Lo tinggal pencet linknya. Nanti lo nyontek, nanti lo download. Manjur bos. Bos, kalau orang ijab aja bisa jadi presiden, masa lo enggak? Orang ijab aja bisa jadi menteri, masa lo enggak? Orang ijab aja bisa jadi pangdam, masa lo enggak? Ijab orang bisa jadi Kapolri, masa lo enggak? Orang ijab bisa jadi panglima, masa lo enggak? Masa bintang 3? Gua nggak mau bintang 3. Bintang apaan tuh? Bintang 4. Harus sikut. Dengan cara apa? Sedekah lah. Sedekah senilai makanan favorit kita. Sedekah ekstrim. Oke? Bisa Ibu? Oke ya?
Nah paksain.